dan bawah perut gitu. Nah, saya masuk Kristen ini eh, sama, tetap dituduh oleh mereka seperti itu. Tapi saya kan masa bodoh, saya nggak mikirin apa urusannya. Sekarang yang penting dari semuanya itu adalah memberitakan Injil keselamatan. Gitu. Kenapa mereka harus menyinggung Alkitab? Karena Alkitab itu menurut Al-Quran menubuatkan Nabi Muhammad, gitu. Jadi mereka mencari ayat-ayat Alkitab bahwa ayat ini nubuatan untuk Nabi Muhammad, lalu dijelaskan, lalu diceritakan. Itu sudah dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Tetapi apa yang saya temukan, apa yang sudah saya khutbahkan, apa yang sudah saya tulis dan jelaskan, itu saya tutup semuanya, mulut mereka, keinginan mereka untuk mencarinya. Gitu. Lalu mereka menuduh lagi Alkitab sudah dipalsukan. Ya, palsunya di mana? Di mana palsunya, zaman siapa, tahun berapa dipalsukan? Kenapa? Katanya karena tidak ada Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Emang nggak ada Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Lalu kenapa kamu ribut? Gitu. Satu sisi kamu mengais-ngais, mencari-cari nubuatan tentang Nabi Muhammad. Satu sisi kamu teriak-teriak Alkitab dipalsukan oleh mulut-mulut mereka, oleh pendeta-pendeta mereka. Ini bagaimana? Itu juga tidak jelas. Tidak jelas. Tidak karu-karuan mereka itu. Sampai hari ini tetap ribut masalah itu. Bagi saya juga tetap harus menjelaskan kesalahan keimanan saudara muslim. Supaya apa? Supaya muslim ini sadar dan ikut seperti saya. Ikut Yesus Kristus. Bukan masuk Kristen. Ikut Yesus saja. Hidup damai, toleransi. Damai dengan siapapun, hidup harmonis dengan agama manapun. Sudah selesai. Karena ajaran Yesus itu mengasihi sesama manusia. Mengasihi bahkan musuh dan orang yang menganiaya kita harus kita kasihi. Hanya itu. Gak usah masuk agama Kristen. Orang Kristen juga banyak yang jahat, banyak yang nipu. Gitu. Bukan itu yang kita cari. Ikuti cara hidup Yesus, pola hidupnya, mengasihi, dan Yesus tidak pernah memerintahkan perang, tidak pernah membenci manusia lain, suku, bangsa manapun, selama manusia itu masih manusia, hormati dan sayangi dia. Itu yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Itu. Jadi tidak ada pertumpahan darah di dalam. Pertanyaan yang kedua, di dalam Al-Quran itu yang benar mana? Apakah Nabi Muhammad itu buta huruf atau Muhammad itu bisa baca tulis? Ya, kalau sekedar baca mata uang ini sekian, Nabi Muhammad saya kira pasti tahu gitu. Pasti tahu karena dia itu pedagang. Karena dia itu pedagang dan pernah pergi ke Syria untuk membawa barang dagangan Khadijah. Khadijah itu adalah tuannya sebelum menikah dengan Khadijah ini. Itu. Masa seorang pedagang nggak tahu catatan sedikit tentang mata uang ini harganya segini. Nggak mungkin. Itu. Kalau dilihat dari situ sudah pasti secara logika Nabi Muhammad tahu mata uang dan tahu harga, tahu tulis menulis sedikit catatan-catatan ini. Tetapi kalau di dalam Al-Quran jelas sekali Nabi yang ummi itu artinya buta huruf. Buta huruf di sini juga pengertiannya bisa dia tidak pernah